Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, damai di hati. Senang sekali saat untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Biarlah pelayanan ini menjadi berkat penguatan. Saya bersyukur ada begitu banyak kasih Tuhan dicurahkan. Orang-orang boleh mengalami cinta, pengampunan, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan memiliki dalam hidup ini tuntunan serta panutan yang baru, yaitu jalan keselamatan dan hidup dari Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan secara gratis cuma-cuma kepada setiap orang-orang yang mau datang kepadanya. Hidupmu sedang pahit hari ini. Pelayanan hari ini, saat ini adalah menjadi obat bagi Anda sekalian. Bagaimana Tuhan akan menyembuhkan kita yang sedang sakit, luka, karena tidak dicintai, dan itu menjadi banyak pemicu hal-hal yang lain. Saya sungguh bersyukur firman Tuhan selalu baru setiap hari, sehingga memberikan penguatan dalam segala aspek kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Saya sapa-sapa dulu nih yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp on record. Puji Tuhan. Yang ada di room live streaming, di video, dimanapun media sosial, Bapak Ibu bisa menyaksikan pelayanan doa Pastor Andi Simon ini. Saya percaya tidak kebetulan, tapi Bapak Ibu sekalian boleh mendapatkan jalan keluar, penguatan, dan menerima hidup yang kekal, dituntun oleh kasih Tuhan dalam pertobatan, sehingga kita semua menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Baik, sebelum pastor akan mulai mengajak kita memuji Tuhan, baiklah kita bersama-sama. Silakan bisa di-share dulu, dibagikan, diposting ulang, di tap-tap layar, di like ya. Yang belum follow silakan di follow, di subscribe, biar supaya saudara-saudara ikut mendukung pelayanan media sosialnya Pastor Andi. Dan juga ketika pastor akan live doa-doa bagi Anda mendapat notifikasi di handphone kita sekalian yang sudah memfollow, subscribe, dan semua ini free alias gratis. Terima kasih semuanya, puji Tuhan. Yuk kita mulai dalam doa.
Bapakku yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Kami mengucap syukur buat hari yang baru ini Bapa. Kami percaya di hari yang baru ini, semua kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu, dan firman-Mu menuntun kami dalam kesembuhan dari luka dan juga pertobatan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihani kami, Tuhan yang menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ketika hidupmu sedang susah, biarlah itu menjadi momen untuk kita merenungkan bagaimana hidup ini, apa yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan setelah hari ini, hidup kami yang sebelumnya pahit menjadi manis. Manis Kau dengar Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, inilah pujian kami, dan inilah yang mau kami renungkan saat ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi dan bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Yesusku, ya Yesusku, aku hendak bermazmur, bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Puji syukur, puji Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Hidup menjadi manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi, bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Yesusku, ya Yesusku, aku hendak bermazmur bagimu. Puji Tuhan, terima kasih. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu
nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah setiap hati kita, hati pemirsa yang sedang galau, yang sedang luka, yang sedang sakit, menjadi pulih, dan pelayanan kasih ini dan doa-doa untuk Anda menjadi obat untuk kesembuhan kita semuanya. Yang percaya, yang terberkati, ketik amin. Saya percaya, ku pandang wajah-Mu Tuhan, dan ku terima pertolongan-Mu saat ini juga. Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Jangan lepaskan Yesus harapan dalam hidupku. Kaulah Tuhan satu-satunya harapan bagi kami, lepas dari segala dosa, sembuh dari kelemahan, dan menang dalam segala perkara. Di dalam Tuhan Yesus kami cakap melakukannya. Pandang wajah Yesus dan berseru, pertolongan kita datang darinya. Peganglah tangan kami Tuhan Yesus, please. Janganlah lepaskan Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Oh, satu-satunya tempat kesembuhan
sumber pertolongan kami. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang sanggup bebaskan kami dari yang jahat dan ampuni dosa-dosa kami. Kaulah Tuhan, satu-satunya sumber harapan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, sangat terberkati. Ada urapan Roh Kudus, ada hadirat Tuhan, dan saya percaya lewat kata-kata pujian selalu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap Anda dan saya. Pemirsa terkasih, saya sapa-sapa, terima kasih yang sudah bergabung di setiap platform media sosial. Saya melihat ada ribuan jiwa-jiwa yang memberi diri, waktu, hati untuk datang menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir, Tuhan Yesus sanggup. Biarlah setiap kita dalam pujian dan penyembahan, terlebih ketika kita mendengar sharing firman Tuhan, semua kita boleh mengalami cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, penolong yang setia. Tuhan Yesus, penolong yang setia. Waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padanya. Terima kasih Tuhan Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Terima kasih Tuhan Yesus, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percayai dalam segenap hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, penolong yang setia. Waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padanya. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang
kami percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus menguduskan, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Oh, satu-satunya yang aku percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan Yesus menguduskan, Yesus memberkati, Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulihku. Doa, biarlah setiap hati tertuju kepada Tuhan Yesus, karena daripadamu lah Tuhan Yesus kami mendapatkan pertolongan, rahmat, pengudusan, kebenaran yang hidup, dan juga rema, firman, suaramu yang menuntun kami dari gelap pada terang yang ajaib. Terpujilah Tuhan yang penuh kasih rahmat melimpah. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan. Shalom yang terkasih dimanapun berada. Saya mau menyapa saudara-saudara sebelum akan membagikan Bible, firman Tuhan. Saudara-saudara ada di mana saja kah ini? Di kota manakah tinggalnya? Halo semuanya, puji Tuhan. Dan salam kenal ya bagi Bapak Ibu Mirsa yang baru pertama kali bersama-sama di live streaming ini. Terima kasih kota-kota yang menyapa, bahkan sampai di Riau disapa Pastor Andi. Jayapura juga menyapa, Tangerang, wah senang sekali, Manado, dan ada Cibubur juga, Jambi, ada tidak ketinggalan Horas di Medan, dan juga ada Majua-Jua ya, ada Mimika Papua, Sidoarjo, wah ramai sekali. Ada juga dari Minahasa Utara, Kupang, Momere, Jakarta, terima kasih Timika, Cirebon, terima kasih. Ada dari mana lagi nih? Wah, Balikpapan juga hadir, senang sekali. Sumba Timur, kota wisata juga ada. Batam, Bali, Surabaya juga ada, Jawa Timur, puji Tuhan. Palopo, Sulsel di Kendari, Pematang Siantar, wah, Bandung, Ambon, Kudus, puji Tuhan ya. Di mana lagi itu ada Maluku Utara, ada Cikarang, ada juga dari Perancis, wah jauhnya, ada dari Perancis juga di sana, ada dari Kepulauan Sangihe,
Sulut ya, puji syukur. Pekanbaru juga ada, dan Poso. Ramai sekali ya. Pontianak, Toraja, Tator, terberkati. Tarutun juga ada. Ada juga dari Pandaan, Balige, Toba. Wah, hampir lengkap nih. Puji Tuhan, terima kasih. Kota-kota di Indonesia saya eh, berdoa boleh dijangkau setiap pagi mendengarkan kabar baik. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian tadi sedikit sapa di kota-kota di mana Bapak Ibu menyaksikan live streaming ini. Bahkan dari Sarawak, Malaysia juga ada. Halo semuanya yang terkasih, lagu Boti juga ada, Sampit ya. Wow, dari Sabang sampai Merauke kami lengkap Pastor. Yes, amin. Baik, kita akan tiba saatnya mendengar firman Tuhan. Ini masih bersambung sedikit dari kemarin, bagaimana kita kemarin mendengar firman Tuhan, hidup yang tidak dicintai, mau mencari kepuasan pujian manusia capek, karena manusia itu tidak bisa memuji kita dengan sempurna. Dan kita juga harus hati-hati sebetulnya, tidak pujian semua itu tulus, tidak juga selalu namanya itu pujian adalah sesuatu yang baik, karena dalam sesi tertentu pujian itu bisa menjadi racun yang sangat mematikan. Orang tersanjung, merasa puas sehingga tidak berkembang. Bisa tinggi hati, memegahkan diri yang sombong. Tetapi yang orang hindari namanya kritikan, ya, sanggahan, itu tidak selalu menjadi sesuatu yang buruk, tapi justru bisa menjadi obat yang sangat mujarab. Dan kemarin sudah Pastor bawakan bagaimana dia bisa kuat. Keadaan tidak berubah, tetapi hatinya bisa berubah. Itu datang kepada Tuhan, disitulah dia mulai mengalami kehidupan yang diubahkan. Puji Tuhan ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan renungan bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan dari luka hidup tanpa cinta. Wah, ya. Mari kita kembali membaca firman Tuhan, Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Puji Tuhan, ayatnya masih sama dengan kemarin. Biarlah ayat ini menjadi rema bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Kitab Kejadian 29 31 sampai 35. Saya merasakan bahwa firman dalam 2 hari ini banyak dimakan oleh orang-orang yang menjadi kebutuhannya. Karena responnya kemarin luar biasa, firman ini jadi berkat penguatan banget kepada saya. Kena banget deh, kena dor gitu ya. Baik, silakan di-share seperti biasa firman Tuhan, dibagikan, diposting ulang, di like. Dan sekarang setelah itu saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian 29 31 sampai 35.
ada tertulis. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Itu arti nama Ruben. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang laki-laki, maka berkata, sesungguhnya Tuhan sudah mendengar bahwa aku tidak dicintai, diberikan pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Itu arti nama Simeon. Berikutnya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang laki-laki. Ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Kisah ini tentang Lea yang hidup sebagai istri sah, tapi tidak dicintai. Lea adalah satu kehidupan bagaimana bisa hidup tanpa cinta. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini, apa yang kita lakukan benar tidak selalu serta-merta otomatis membuat kita dicintai. Sekalipun sudah benar, tidak serta-merta otomatis membuat kita dicintai. Tapi tenang saja, mungkin manusia melihat tidak suka, dislike, tapi ada Tuhan yang sempurna, yang penuh kasih, yang melihat. Ayat ini dimulai dari kata Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat. Nilaimu itu tidak ditentukan oleh siapa yang mencintaimu. Wow. Maksudnya gimana, Pastor? Kau jangan merasa bernilai kalau manusia sanjung kau dengan cinta. Karena cinta manusia tidak semua tulus. Lalu jangan engkau merasa tidak berarti, tidak berharga kalau engkau tidak dicintai oleh manusia. Itulah sebabnya nilaimu tidak ditentukan oleh siapa yang mencintaimu. Kau bukan barang dagangan yang ditaruh label sekian-sekian oleh pemiliknya, yang mencintai engkau lantas engkau punya nilai. Tidak dicintai engkau jadi murah. No. Nilai hidupmu itu menjadi bernilai karena Tuhan melihat.
engkau. Mata Tuhan melihat engkau, dan tahukah nilaimu adalah berharga. Ketika ramai-ramai nilai saya berharga. Lea ini, Bapak Ibu sekalian, adalah istri yang sah. Bukan perempuan yang lain. Bukan juga kesalahan. Tapi Lea hidup dengan kenyataan yang pahit, hidup tanpa dicintai. Adakah suasana ini dalam pernikahan Anda sekarang? Tinggal satu rumah, tapi serasa tidak bersuami atau tidak beristri. Hadir secara fisik, namun tidak pernah benar-benar bisa dirasakan. Tidak dihargai, tidak memiliki sentuhan emosional. Padahal engkau sudah melakukan hal yang benar. Tetapi kita harus tahu bahwa cinta manusia tidak selalu mengikuti kebenaran. Kadang-kadang yang tidak benar kalau dicintai itu bisa jadi. Jadi tidak serta-merta engkau benar lantas cinta otomatis ngikut, tidak. Karena cinta duniawi tidak selalu otomatis ikut kebenaran. Di luar sana banyak cinta palsu. Di luar sana banyak cinta gelap. Tahu gelap gitu ya. Kisah Lea ini kenapa saya angkat Bapak Ibu sekalian? Karena sangat dekat dengan kehidupan kita secara luas hari ini, dan juga menyentuh banyak wanita. Bagaimana hidup mereka yang bertahun-tahun terus kosong, sepi, setiap menit hanya bertanya, salahkah ambil keputusan saya? Bertanya-tanya terus sampai akhirnya merasa alone. Bukan karena ditinggalkan, melainkan karena tidak diperhatikan. Alkitab mengetahui ini sebuah luka. Tuhan datang untuk menyembuhkan luka. Darah Yesus itu menyembuhkan luka, menghapus luka. Darah Yesus memberikan kebenaran. Tuhan tahu kalau engkau sedang luka, ketika engkau tidak dihargai, engkau disakiti. Tuhan tidak berlaku seolah-olah tidak tahu. Tuhan dengan gamblang menyatakan Dia tahu. Dan Bible juga mengajarkan bahwa luka itu perlu disembuhkan. Tuhan juga tidak suruh untuk Lea pura-pura kuat. Kalau hari itu Lea mau menangis, menangislah. Kalau memang lewat tangisan air mata yang tumpah di pipimu, ada kelegaan. Demikian pun hari ini, Tuhan tahu ketika engkau sedang direndahkan. Tuhan tahu ketika engkau sedang lemah. Dan Tuhan juga tidak paksa engkau untuk berlaku seolah-olah kuat. Alkitab tidak menutupi luka itu, tapi Alkitab menyembuhkan setiap luka-luka itu dengan kasih yang luar biasa.
Tapi dari luka-luka itu lahirlah anak-anak. Yang pertama kita melihat tadi Bible mengatakan Ruben. Dari luka namanya Ruben yang artinya sekarang suamiku akan mengasihi aku. Dari luka akhirnya lahir Simeon yang artinya Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai. Itu arti nama Simeon. Dari luka lahir nama Lewi yang artinya sekarang suamiku akan melekat kepadaku. Coba perhatikan, di balik nama-nama itu ada satu harapan yang sama. Dia membutuhkan kesembuhan dari lukanya itu. Mungkin kali ini cukup baginya. Bukankah ini juga menjadi satu pergumulan banyak istri? Dia coba berjuang lebih keras. Dia coba melakukan kebenaran lebih lagi di hadapan suaminya, keluarganya. Apalagi kalau keluarga besarnya yang menuntut kesempurnaan dari suku tertentu. Dia sudah berusaha mengalah dalam banyak hal. Dia sudah berusaha memberi dalam banyak hal. Bukan karena dia itu sempurna, tapi karena satu harapan yang sama. Dia mau dicintai. Dia mengejar cinta dunia. Padahal cintakan dunia ini tidak pernah betul-betul bisa memuaskan orang. Tetapi cinta kepada Tuhan akan menghanguskan kita, akan dipuaskan, akan menyala, akan terbakar. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya jeda sebentar karena saya mendapat laporan ini serentak ya di seluruh platform media sosial tiba-tiba mengalami nge-lag. Iya. Sebentar ini nge-lag tiba-tiba langsung penontonnya langsung terputus. Kasihan. Saya coba untuk memperbaiki kembali. Yang di platform lain oke aja kah? YouTube oke, terima kasih buat konfirmasinya. Oke, yang di TikTok juga oke, puji Tuhan ya. Wah, di Facebook tiba-tiba terputus. Di Instagram tidak muncul, FB juga terputus. Coba sebentar, saya aman ya. YouTube aman ya, puji Tuhan. Terima kasih konfirmasinya. Iya. Sampai di
sini dulu saya selesai karena ini tiba-tiba anjlok jaringan. Saya berdoa setiap firman yang sudah tadi saya bagikan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Nanti untuk renungannya besok akan Pastor selesaikan. Kiranya di hari berikutnya semuanya boleh berjalan dengan lancar, karena ini kita media sosial live streaming, jadi juga siaran ini diterima dengan baik atau tidak tergantung dari jaringan yang tersedia ataukah gangguan. Dan saat saya bicara ini di tempat kami ada gangguan jaringannya. Iya, puji Tuhan, bahkan di Facebook sudah terputus. Baik Bapak Ibu terkasih, maafkan untuk hal-hal ini terjadi di luar daripada kebisaannya Pastor Andi Simon. Iya. Oke, syukur IG sudah bisa. Baik, terima kasih. Suaranya mengecil. Ya sudah, seberapa yang ada, sebagaimanapun juga, Pastor akan lanjutkan kembali ya. Halo semuanya, pemirsa yang terkasih. Kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami boleh membaca, mendengar, yang di dalamnya ada pesan-pesan dari Tuhan yang menguatkan, menjadi obat bagi luka dan kesembuhan bagi setiap hati. Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan yang maha baik, yang mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan dan pelanggaran. Kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat ya Tuhan, dan bawa pimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hadir menjadi cahaya di hati kami, terang dan jalan keluar bagi setiap kami. Dituntun dalam hidup dan kemenangan. Diberkatilah setiap keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat taburan firman Tuhan seberapa yang kami dengar saat ini. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, damai di hati, selalu mengucap syukur. Marilah kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu kita akan masuk dalam berkat air minum dan minyak. Saya mengajak saudara yang mau untuk diberkati air minum dan minyaknya, silakan bisa pegang, angkat seperti ini. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa yang terkasih, diberkati,
menjadi alat kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak tangan Anda sudah diberkati. Amin. Terima kasih buat semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sangat terberkati kita semuanya ya. Iya. Mari kita minum jadi berkat buat tubuh kita dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati sembuh saya. Lewat pelenang ini banyak keajaiban. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikannya. Amin. Amin. Kita sama-sama yuk katakan, izinkanlah. Izinkan di waktu yang tepat. Ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Yes. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, doa kita diberkati. Saya berdoa semua kita panjang umur dan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Amin. Kita masuk dalam sesi doa berkat. Saya mengundang semua pemirsa untuk angkatlah dua tanganmu di hadapan Tuhan saat ini juga. Puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Kirimkan berkat-Mu untuk kami sepanjang hari ini. Perlindungan-Mu,
penyertaan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu yang menyentuh setiap hati kami, kesembuhan bagi orang-orang sakit. Bapak Ibu pemirsa, masuklah di hari yang baru, terimalah berkat itu. Sepanjang hari ini, semua kita ada dalam penyertaan Tuhan Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita. Apa-apa yang sudah kita tabur dalam doa harapan menjadi sebuah jawaban, impian yang jadi kenyataan. Mustahil kemarin bagi manusia, bagi Anda. Tapi hari ini firman sepotong kita dengar bisa membawa keajaiban, kesembuhan bagi orang sakit, pemulihan bagi setiap jiwa, ekonomi, situasi, kondisi, dipulihkanlah engkau sekalian. Dan biarlah setiap pribadi yang berdosa mendapat pengudusan, pengampunan, karena Tuhan datang mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Nanti waktu pulang, alamatnya di surga. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih. Ya benar, semua dapat nilai 100. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa nih yang rindu sebelum masuk di hari yang baru bersama Pastor Andi membawakan pujian yang terambil dari Filipi 4:13. Saya. Makasih Oma, Jesse, makasih Ibu Stens, Sanian, Kiki, Abesril, Ibu Sri, Eri, Ria Sirait. Halo semuanya, betul sekali, ini dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kakak Chelsea, bless you. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Ibu Sangsan, bless you. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus penolong setia. Ibu Inga, terima kasih ya. Ibu Lili, Mira, dan semua yang terkasih. Penolong yang selalu setia. Glory to God. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Makasih Wonder Woman. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes, bless you. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Denis, terima kasih ya. Oh
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Thank you so much. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Yes, amin. Pak Ronald Sidalahi setuju. Tuhan Yesus penolong yang tidak pernah gagal. Amin. Amin. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Denisia, terima kasih. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Terberkatilah engkau sekalian, masuklah di hari yang baru dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera beserta engkau hari bahkan sampai selama-lamanya. Terima, katakan amin, amin, amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, Anda, dan kita semua yang terkasih. Dan Tuhan janji sertai kita sampai Maranatha. Tuhan jemput kita di keabadian. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat gift, stiker, komentar, kesaksian. Anda yang meng-follow, Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Yuk masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, dan doa saya, Bapak Ibu sekalian, sehat selalu dan panjang umur. Kisbay. Dar Tuhan Yesus bekerja. Yeay. Dadah semuanya. Jitopu makasih. Max Pam makasih semuanya. Orang-orang yang baik hati, terima kasih. Pastor izin end live. Sampai ketemu di program berikutnya. Sehat selalu. Dan kalau Anda terberkati, next day bisa ajak orang-orang yang membutuhkan pelayanan doa, biar mereka boleh mengenal, tahu siapa Tuhan Yesus. Amin. Makasih. Dadah. Di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan
Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap
hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.